Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi teman-teman, pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait perubahan tampilan SSCASN berubah. Di sini peserta kode tidak lulus P1, P2, P3 dan lulus cek sekarang ada perubahan kelulusan kira-kira. Oke teman-teman ya, tanpa berpanjang lebar lagi kita langsung saja ke videonya. Jadi di sini baru-baru saja ketika teman-teman login ke SSCASN itu teman-teman akan kaget karena tiba-tiba di bagian akhir deklarasi sehat di menu pengecekan kelulusan itu langsung berubah seperti pada saat pengumuman sebelum Paskasangga, artinya pada bulan Desember lalu ya, pengumuman pertama sekitar tanggal 29 Desember kemarin teman-teman ya, itu kembali lagi seperti semula. Di sini dikatakan seleksi kompetensi P3K hasil prasangga menyatakan Anda lolos seleksi P3K guru tahun 2021. Hasil kelulusan akan diumumkan setelah masa sangga terakhir. Perubahan kelulusan dikarenakan sangga dapat terjadi kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta. Nah, tentunya dengan adanya teman-teman ya, perubahan tampilan pengumuman kelulusan di halaman SSCASN, tentunya ini banyak sekali yang bertanya-tanya di media-media sosial, baik itu di Facebook, WhatsApp atau di kolom komentar di channel YouTube ini. Jadi di sini admin secara khusus akan membahas kira-kira apa penyebabnya. Tentunya penyebabnya itu kita bisa tebak teman-teman ya. Penyebabnya itu adalah karena pengumuman hasil Paskasangga P3K tahap kedua itu diundur, yang semula tanggal 31 Desember itu diundur menjadi tanggal 6 Januari tahun 2021. Jadi itulah yang menjadi penyebab utama sehingga tertampilan pengumuman kelulusan P3K tahap yang kedua untuk pengumuman final Paskasangga itu berubah menjadi pengumuman prasangga. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita bisa cek langsung informasinya. Di sini surat resmi atau surat edaran resmi dari Kemendikbudristek bernomor 0006 BGT 0100/2022 tentang penyesuaian jadwal pengumuman Paskasangga hasil seleksi kompetensi 2 guru ASN P3K tahap tahun 2021. Di sini dikatakan sehubungan dengan masih berlangsungnya proses pengolahan hasil sangga seleksi kompetensi 2, bersama ini kami sampaikan bahwa hasil Paskasangga seleksi kompetensi 2 akan diumumkan pada tanggal 6 Januari 2022 dari semula dijadwalkan pada tanggal 31 Desember 2021. Pelamar agar selalu memantau perkembangan informasi pada laman https://guruppk.kemdikbud.co.id. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui. Jadi setelah adanya surat edaran penyesuaian jadwal pengumuman Paskasangga hasil seleksi kompetensi 2 guru ASN, yang mana isinya itu terjadi penundaan untuk pengumuman hasil Paskasangga seleksi kompetensi yang mulanya itu 31 Desember 2021 menjadi diundur ke tanggal 6 Januari 2022 secara otomatis itu mempengaruhi juga di halaman SSCASN untuk pengumuman akhirnya. Pengumuman hasil Paskasangga tahap kedua itu kembali lagi seperti halnya pada saat pengumuman pertama sebelum diumumkan kembali untuk hasil seleksi kompetensi kedua. Seperti itu ya, kembali tulisannya seperti ini teman-teman ya. Hasil prasangga menyatakan Anda lolos seleksi P3K guru tahun 2021. Nah, banyak yang bertanya-tanya, apakah ada dampak atau efek yang ditimbulkan jika keadaan atau kondisinya seperti itu, yang mana tiba-tiba tampilan pengumuman kelulusan itu berubah-ubah.
Apakah kira-kira banyak yang ada efek atau dampak negatif untuk teman-teman guru honorer yang sudah dinyatakan lulus? Nah, di sini admin menjawab itu tidak akan berdampak negatif sama sekali teman-teman ya, karena ini hanya persoalan surat edaran baru yang menyebabkan pengumuman akhir hasil Pascasangga tahap kedua diundur dari tanggal 31 Desember ke tanggal 6 Januari. Sehingga secara otomatis di servernya SSCASN juga kembali lagi ke pengumuman yang pertama kali diumumkan oleh Kemdikbudristek beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi di sini tidak akan ada pihak yang akan dirugikan. Nah, terkait dengan Sangga, apakah bisa mengubah posisi kelulusan guru honorer? Nah, kalau persoalan Sangga, itu bisa jadi teman-teman ya, itu bisa jadi terjadi perubahan hasil kelulusan. Misalkan ada guru honorer yang ketika Sangga karena nilai serdiknya tidak diakui, kemudian tiba-tiba ketika pengumuman pasca sangganya nilai serdiknya itu kembali dihitung, maka secara otomatis bisa jadi terjadi perubahan hasil kelulusan. Seperti itu yang harus teman-teman pahami. Jadi tidak usah khawatir dengan keadaan yang seperti ini. Ini efek penyesuaian jadwal pengumuman pasca sangga. Nah, terkait dengan hasil pengumuman P3K tahap kedua, ada baiknya teman-teman mengunduh kembali hasil seleksi kompetensi tahap kedua guru tahun 2021. Di sini teman-teman sisa memilih provinsi. Jadi teman-teman nantinya teman-teman bisa mengunduh hasil per kabupaten untuk seleksi P3K hasil per sekolah per kabupaten secara kolektif. Jadi teman-teman bisa meng-cross check sendiri nilainya, perkiraan nilai yang saingan teman-teman dapatkan ketika teman-teman yang lain melakukan sanggah. Nah, seperti itu ya. Di sini kita istilahnya bisa berikan sedikit contohnya seperti ini. Nah, kalau tampilannya seperti ini teman-teman ya, misalkan di sini hanya satu formasi yang diperebutkan, misalkan di sini hanya satu formasi yang diperebutkan, sedangkan pendaftar di daftar kolektif itu cuma 2, maka posisi P1 ini hampir aman teman-teman ya. Kita sisa menilai, kalau di sini kemungkinan tidak ada sangga, maka tidak akan ada kemungkinan perubahan hasil kelulusan, kecuali peserta yang kedua ini melakukan sangga, misalkan ada serdiknya dan diakui, maka bisa jadi terjadi perubahan hasil kelulusan. Seperti itu ya. Jadi ini untuk posisi 2 pelamar satu formasi itu relatif aman, dan kemungkinan besar itu hasilnya tetap sama pada saat pengumuman hasil pasca sangga, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita bisa cek lagi di sini yang kedua teman-teman ya. Misalkan seperti ini tampilannya. Di sini kan banyak sekali peserta yang mengikuti P3K di sekolah ini. Anggaplah formasi yang disediakan cuma 1, sedangkan yang melamar 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang melamar. Nah, ketika di sini dari 4 ini semuanya posisinya P1, ada yang melakukan sangga dan sangganya diterima, itu tidak menutup kemungkinan teman-teman ya. Itu tidak menutup kemungkinan yang sudah lulus P1L ini tergeser oleh guru yang ada di bawahnya berdasarkan hasil sangga yang diterima. Nah, makanya untuk bisa istilahnya meng-cross check nilai secara mandiri, teman-teman sisa menghitung nilai yang ada di sini. Nah, misalkan teman-teman posisinya P1L, teman-teman sisa menghitung nilai murni ditambah dengan nilai afirmasi saingan-saingan teman-teman yang ada di daftar ini. Jadi ketika teman-teman jumlahkan dengan nilai serdik atau nilai usia 35, nilai THK 2, nah teman-teman bisa bandingkan dengan nilai akhir teman-teman. Apakah bisa melampaui nilai teman-teman atau tidak. Seperti itu cara mandiri untuk melakukan cross check nilai. Dan insya Allah hasilnya tidak jauh beda dengan pengumuman hasil pasca sangga tahap kedua nantinya tanggal 6 Januari. Seperti itu teman-teman ya informasinya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan support channel ini menembus 100.000 subscriber. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.